Berbuat baik pada orang lain, tapi dibalas dengan keburukan. Berterima kasih pun tidak. Mungkin kita pernah mengalami hal itu. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Hamdan wa syukron lillah, Madrasah Iskandari Kajian Adab Islam berseri, kajian offline sambil ngopi. Berbuat baik pada orang lain, tapi dibalas dengan keburukan. Jika kita pernah mengalami hal itu, jangan pensiun dari berbuat baik. Karena pada dasarnya manusia itu ingin diperlakukan baik. Karena itu berbuat baiklah pada orang lain. Meskipun ada istilah air susu dibalas air tuba, no problem, tidak jadi permasalahan. Karena kebaikan kita tidak akan pernah disia-siakan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, tapi ternyata ada skala prioritas dalam berbuat baik, yaitu kepada orang terdekat dalam hubungan nasab, kepada ibu, bapak, anak, suami, istri, saudara, dan sebagainya. Berbuat baik dalam skala luas disebut albirru, sedangkan dengan skala prioritas tadi disebut silaturahim. Silaturahim itu juga bisa berarti dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Itulah ta'rif atau definisi silaturahim. Dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah, akhrajahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka silaturahimlah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Berarti silaturahim mengakibatkan luasnya rizki dan panjangnya umur. Tapi bukankah rizki dan umur itu sudah ditentukan? Lalu apa maksud hadis ini? Berkah itu bukan tentang sedikit dan banyaknya harta, pendek dan panjangnya usia, singkat dan lamanya malam. Berkah itu kaitannya dengan kebaikan. Ketika harta itu dipergunakan untuk kebaikan, maka harta itu berkah. Ketika usia itu diisi dengan kebaikan, maka usia itu berkah. Ketika malam itu terdapat banyak kebaikan, maka malam itu berkah. Karena itu, Lailatul Qadar disebut dengan malam yang penuh berkah. Karena di sana terdapat berbagai macam dan penuh dengan kebaikan. Dalam hadis tadi, silaturahim meluaskan rizki, memperpanjang umur. Tapi bukankah rizki itu sudah ditakar dan tidak akan tertukar? Bukankah umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila sudah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa minta untuk ditangguhkan ataupun dipercepat. Maka maksud hadis tadi, silaturahim itu memberkahkan rizki dan memberkahkan umur. Rizki atau harta itu dipergunakan dalam kebaikan kepada orang terdekatnya. Umur itu pun diisi dengan kebaikan kepada orang terdekatnya. Maka berkahlah rizkinya dan juga umurnya. Meskipun orang tersebut sudah tiada, tapi kebaikannya dikenang orang. Itulah yang dimaksud dengan panjang umurnya. Tips dan trik panjang umur ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah silaturahim, karena memberkahkan rizki dan umur. Maka panjanglah umur kebaikannya, meskipun bukan umur orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.